Kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik. Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut, sampah terutama plastik menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Di dunia yang terus berkembang, e-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Namun, ada satu masalah besar yang kita hadapi, sampah plastik. Setiap hari, jutaan paket dikirim menggunakan plastik, dan dampaknya terhadap lingkungan sangatlah besar. Selamat pagi semuanya. Benar ini pelajaran saya? Gimana kabarnya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi yang sudah Bapak berikan, di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu tentang berita yang sedang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui berita tersebut? Saya tahu Pak, permasalahan tentang pajak penggunaan biaya plastik kemasan sekali pakai. Nah, betul sekali. Ya, jadi kebijakan tersebut memang sedang menjadi hot issue dan trending topik pada saat ini. Menurut kalian, bagaimana tanggapannya tentang berita tersebut? Saya Pak. Silakan. Menurut saya nih Pak, kan sekarang banyak transaksi e-commerce yang memanfaatkan plastik sekali pakai. Nah, dengan adanya biaya tambahan ini memungkinkan para pelaku usaha untuk beralih memanfaatkan plastik yang ramah lingkungan. Ya, tepat sekali ya. Hal ini akan menjadikan upaya untuk kita semua dalam menjaga lingkungan, terutama untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tapi bagaimana jika ada argumen yang mengatakan bahwa justru kebijakan tersebut malah menambah beban bagi masyarakat dan bagi para pelaku UMKM? Menurut saya nih Pak, kemungkinan masyarakat dan pelaku UMKM akan merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan ini. Apalagi sekarang banyak pelaku usaha UMKM yang baru terjun di e-commerce. Nah, tapi pelaku usaha UMKM dan masyarakat akan merasakan manfaat ini dalam waktu jangka yang panjang. Nah, saya setuju Pak. Menurut saya, pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang sampah plastik ini. Nah, kalau misalnya masyarakat tahu tentang bahayanya, masyarakat juga pasti bakal lancar pajaknya, Pak. Ya, bagus ya. Lalu, menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung kebijakan ini? Saya, Pak. Kita bisa mulainya dari kampus, Pak. Bisa kayak bawa tumbler dari rumah ataupun bawa tote bag dari rumah. Itu bisa mengurangi sampah plastik, Pak. Saya setuju Pak dengan Kamil. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial kita sebagai media kampanye seperti membuat konten edukatif tentang bahaya dan dampak dari plastik e-commerce dan juga tentang pentingnya untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, Pak. Wah, bagus ya, keren. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi secara tidak langsung kalian telah mengimplementasikan dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Dengan diskusi ini saya menjadi sadar bahwa ternyata kebijakan pemerintah tentang pajak e-commerce itu tidak hanya tentang persoalan ekonomi, tetapi menurut saya lebih dari itu Pak, yaitu tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan juga generasi yang akan datang. Iya. Atas nama Rin. Iya, ini makasih ya. Ya. Aduh. Nik. Assalamualaikum Mah, Neng tas Ui. Sama. Tas doang nih.
Terus tadi di kampus, Mama, nah iya pesen dari paket online. Nah, meni seueur mah sering banget tiap hari tinggal itu sampah plastik natos ngebunuh gitu. Tuh atuh Neng, sekarang mah udah pada cepet. Dulu mah tuh kalau mau beli magicom harus ke toko, harus ngantri, jangan macetnya. Ayo mah tinggal klik-klik tuh, datang ke imah. Itu kemudahan Neng. Tapi mah, Mama terangkan, lamun misalkan sampah plastik e-commerce ini teh berdampak pisan mah di Indonesia, apalagi kan plastik e-commerce ini teh sulit pisan terurainya. Iya sih, tapi kan dengan adanya teknologi ini teh buat hidup jadi mudah. Lagian kita mau ulah ulu biung atau mah geus urusan pemerintah atau milu milu campur lieur. Tapi mah percuma we lamun misalkan aya kebijakan pemerintah oge kalau misalkan masyarakat mah pada acuh sama daya kontribusi na kieu mah. Ya tuh Neng lah, kita mah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Nanti motif bintangnya kecil-kecil, Beb, cantik banget ya. Motif bintang hitam cepet habis. Kalau muat ambil sayang, ya. Kalau suka ambil. Beda 85 muat 2 kali. Pantas saja dunia semakin rusak. Kalau semua orang berpikir kayak mama, sepertinya bumi semakin penuh dengan sampah deh. Hampir semua orang terlena. Mereka pikir hidup yang mudah adalah yang terbaik, sehingga lupa bahwa setiap keputusan kecil berdampak besar, terutama pada lingkungan kita di masa depan. Yaudah mah, Mira ke kamar dulu ya. Gimana nih? Aman sih. Udah. Hai guys, udah lama ya nggak ketemu. Gimana nih bisnisnya, lancar kan? Alhamdulillah sih, lancar aja. Kemarin baru dapat omset 100 juta sih. Wah, banyak juga. Kalau saya sih baru 300 jutaan lah, masih dikit. By the way, udah tahu belum soal kebijakan baru soal sampah plastik sekali pakai? Menurut aku itu bakal merugikan kita banget nggak sih? Ya jelas iyalah. Plastik itu kan mudah, praktis. Solusinya juga udah ada dari dulu. Kalau misalnya kita ganti ke alternatif, emang kita nggak akan rugi? Tapi ada kok alternatif ramah lingkungan. Kita bisa pakai kemasan daur ulang, itu bisa jadi lebih baik buat lingkungan. Iya sih, tapi kita itu UMKM loh. Kita bukan perusahaan besar dengan modal gede. Alternatif yang kamu bilang itu mahal. Kita nggak bisa naikin biaya produksi seenaknya. Tapi kalian tahu nggak, ada loh perusahaan luar negeri yang pakai kemasan bioplastik dari Saripati Singkong. Itu bisa jadi solusi. Oh iya? Bentar, bioplastik. Apa nggak susah buat cari bahan-bahannya? Terus, bakal ngaruh nggak sih ke harga produk kita yang semakin tinggi? Tapi kalau bisa bantu lingkungan, kenapa enggak? Atau cuma mau mikirin untung doang? Tapi lihat deh kenyataannya. Kalau misalnya kita kehilangan pelanggan gara-gara harga naik, emang bisnis kita nggak bakalan bangkrut? Udahlah, kita ngumpul, nongkrong, buat ngobrol-ngobrol santai. Kenapa jadi bahas kebijakan yang nggak jelas? Udahlah, jadi gamut. Bubar. Jak. Kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau semua orang mikirin biaya, siapa yang mikirin masa depan? Mohon perhatian semuanya. Kalian udah dengar tentang kebijakan terbaru kan? Apa Bu? Gimana kalau kita ganti kemasan plastik sekali pakai dengan kemasan bioplastik? Maaf Bu, tapi kalau misalkan kita ganti kemasan ke bioplastik, berarti harga produksi naik dong. Emang pelanggan nggak bakal kabur Bu? Nah, iya betul tuh Bu. Gimana nanti kalau misal customer gak ada lagi yang mau beli produk kita? Yang ada nanti kita rugi besar dong Bu. Apa keputusan ini benar-benar buat toko Bu? Atau cuma supaya kita kelihatan peduli lingkungan aja? Iya, saya tahu ini berat. Tapi kita nggak bisa cuma mikirin untung rugi aja. Sampah makin numpuk. Dan kita punya tanggung jawab buat berubah. Tapi kalau ini gagal, nasib kita gimana Bu? Kami takut Bu. Iya Bu. Kan pikir saya nggak takut? Saya takut. Ini toko saya loh. Tapi kalau kita terus bergantung sama plastik, kita bisa nyebabin masalah besar. Kalau ada resiko, saya yang tanggung. Saya minta kalian percaya satu hal ini. Kalau kita sukses, kita bukan cuma selamat, tapi kita jadi pelopor. Jadi, kalian mau berubah atau tetap diem aja?
Kalau gitu Bu, gimana kalau misal kita buat pengumuman di media sosial tentang peralihan dari kemasan plastik ke bioplastik dan adanya kenaikan harga? Gimana tuh Bu, menurut Ibu? Bener Bu kata Fatimah, jadi biar pelanggan tuh ngerti kenapa kita naikin harganya. Nah, bisa banget tuh. Makasih ya buat idenya dan udah ngedukung saya buat ngelakuin perubahan ini. Sama-sama Bu, udah tugas kita kok untuk selalu mendukung Ibu. Percaya deh, pelanggan pasti bakal ngerti kok. Hai, Mama sekarang kapan lagi? Kita cari yang sedih deh. Iya, kenapa Bu? Lihat deh. Ini baru awal. Kita tunjukin kalau UMKM juga bisa jadi agen perubahan besar. Dan saya juga nggak mungkin ada di sini kalau tanpa kalian semua. Jadi kita lanjutin bareng-bareng. Setuju Bu. Nah, kalau sekarang saya malah jadi bangga jadi bagian dari tim ini. Dan juga ternyata pelanggan kita makin banyak ya. Ternyata langkah ini juga membawa rezeki bagi kita. Nah, itu dia buktinya. Kalau kita nggak jaga bumi, bumi juga pasti akan berpihak pada kita. Benar Bu. Ternyata cuma mimpi. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi panggilan untuk bertindak. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, kita yang harus memulainya sekarang. Karena peduli lingkungan bukanlah sebuah pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Mari kita membangun masa depan tanpa adanya sampah plastik. Sin 3 dengan 2 Tag 2 1. Hai guys, udah lama ya gak ketemu. Ganti Syaril. Gak konsentrasi. Cari. Itu aja jangan tawa. Ini cek kamera, cek kualitas. Mimpi buruk teman kayak mimpi. Iya. Cuma mimpi. Nah, gitu. Woi, lagi santai kawan. Karena simply your life with dot check. Hati-hati dong. Ada itu gak? Itu yang di video itu. Ini TikTok terus Neng, baru mah hese beli gitu tuh. Tinggali cukup langsung datang. Cukup aja. Eko.